Kalau kebahasaan kita itu Nemor itu akronim dari frasa Nembe Elmo Kumpire. Oh, Ya. nembe elmo Elmo kumpire. kumpire. Menimba ilmu dengan gembira. Ya, Ya, itu. oke. Jadi pengennya nanti dari bahasa itu yang datang ke Nemor itu kita senang-senang ya kita dapat ilmu. Ah, Gitu. menarik, Kita dapat menarik. pengetahuan. Itu harapannya. Tapi secara filosofis kita bisa lihat kalau teman-teman tahu ada band Sumenep namanya itu Lorcu. Ada, itu band Sumenep namanya Lorcu. Dia punya judul lagu, judulnya itu Nemor juga. Nemor. Oh, oke. Ya. Di lagu itu ada line, ada lirik, yang liriknya gini. Seneng ate bila masuk musim Nemor. Seneng ate. Seneng banget nih udah masuk musim kemarau. Yap. Oke. Nah, itu yang kemudian membongkar makna kemarau di kehidupan masyarakat Madura, Sumenep gitu ya. Kalau orang Indonesia nganggap kemarau itu kan musim kering, yang semuanya tandus dan Gak semacamnya. ada air gitu ya. Iya. Oke. Tapi buat orang Madura, Nemor dalam artian ini malah ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena masyarakat bisa beraktivitas tanpa gangguan, tanpa hujan ya kan. Petani bisa bertani. Nah, itu dari makna filosofis itu kita pengen Nemor ini jadi komunitas yang ditunggu-tunggu. Kehadirannya ditunggu-tunggu dan semangatnya juga ditunggu-tunggu. Halo Jameder, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Ketemu lagi sama aku, Nabila Maya Faisa. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang tentunya nggak kalah inspiratif dari narasumber-narasumber sebelumnya. Kira-kira siapa narasumber kita? Jadi narasumber kita namanya adalah Mazai. Mazai ini adalah founder, pendiri di balik lahirnya satu komunitas baca di Kabupaten Sumenep, yaitu komunitas Nemor. Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Nah, kita akan kulik-kulik nih, sebenarnya kenapa sih Mazai tertarik untuk bangun satu komunitas ini? Dan kenapa nih mau ajak masyarakat Kabupaten Sumenep, pemuda-pemuda untuk bisa semangat bangun literasi dan semangat membaca. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, aku panggilkan narasumber kita, Mazai. Halo Mazai. Ya, halo Mbak. Halo semuanya. Makasih udah ngundang. Oke. Sama-sama. Sebelumnya kita juga ngucapin makasih banyak nih Mazai sudah mau hadir di sini, mau ngobrol-ngobrol. Maya udah banyak banget pertanyaan. Penasaran banget komunitas Nemor ini sebenarnya apa, terus kenapa Mazai mau bangun komunitas ini gitu, mau capek-capek, mau repot-repot gitu ya, bangun dan ngajak pemuda-pemuda buat semangat baca. Boleh mungkin Mas langsung diceritain Nemor ini sebenarnya komunitas apa sih? Oke. Nemor itu ya sederhananya komunitas literasi yang itu tujuannya buat mewadahi minat-minat baca teman-teman ataupun teman-teman yang mau meningkatkan minat bacanya buat ada tempat bersama gitu loh. Bahasanya mungkin kalau aku sering nyebutnya itu oase ya. Jadi Nemor kita pengen jadiin oase buat masyarakat Sumenep di tengah gersangnya iklim literasi di Sumenep. Aduh, deep banget ini ya Mas maknanya ya. Ya itu cuma analoginya Analogi. gitu. Oke. Udah dari tahun berapa Mas komunitas ini ada? Kita terbentuk itu tahun 2023 akhir. 2023 akhir. Berarti pasca pandemi? Jauh dong, Jauh ya? pasca pandemi. Itu sekitaran bulan November aku ingat banget tanggal 28 itu kita ngobrolin tentang proyek ini. Kemudian 1 minggu setelah itu, sekitaran awal Desember kita benar-benar sudah resmiin. Oke. Awal terbentuknya tuh gimana Mas? Dari awal banget, oh kayaknya nih potensial banget nih saya bentuk satu komunitas atau mungkin ada satu latar belakang yang buat Mas Zai ini kayaknya harus banget nih bangun komunitas ini. Oke. Kalau dari aku pribadi sebenarnya itu berangkat dari keresahan. Ya, pertama, aku yakin di Sumenep itu yang suka baca buku banyak, nggak cuma aku atau teman-teman yang lain nggak, tapi banyak banget. Tapi kenapa kita nggak punya ruang bersama buat kita sharing-sharing, buat kita ngobrol gitu kan? Sedangkan kita, mungkin teman-teman yang baca buku itu kita butuh ngobrol kalau udah selesai baca, butuh sharing gitu kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pengajar. Ya di salah satu lembaga yang mungkin aku nggak bisa sebutin di sini. Nah setiap aku ngajar aku pasti selalu ngajak murid atau siswa itu buat
baca buku. Tapi susah banget, susah, nggak tahu kenapa, apa alasannya itu susah ya. Akhirnya dari situ aku ngelihat kayaknya ada problem nih yang perlu kita perjuangin. Akhirnya disitulah aku punya ide buat ngebangun komunitas. Kemudian ternyata alhamdulillahnya beberapa tahun setelah aku punya keresahan itu, 1 tahun lah mungkin ya, 2023 itu kemudian ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi. Akhirnya kita sepakat buat ayo deh kita perjuangin komunitas ini. Oh oke, jadi keresahan itu ya. Iya. Kalau boleh di-spill sedikit yang anak-anak tadi yang gak suka membaca ini apa SD, SMP? Ini fun fact-nya ya. Oh, iya, Kasih gimana, fun fact gimana? sendiri. Kalau anak SD, mereka diajak baca masih bisa, Oh. masih antusias, masih progresnya itu kelihatan gitu loh. Oke. Ya. Tapi kalau sudah, sorry, anak SMA, itu Gimana, kayaknya udah kebentuk ya kulturnya, Mager kultur gitu ya? hidupnya, kultur magernya udah kebentuk. Akhirnya kayak susah. Ya, kalau ya itu anak SMA-nya malah lebih susah daripada anak SD-nya buat membaca. Tuh. Mungkin karena ada kebiasaan sama sesuatu yang instan gitu, cepat. Jadi mereka udahlah gitu, dapatnya dari Google aja mungkin sekarang. Anak muda kan banyak yang kayak gitu, Mas. Ya, mungkin itu penyebabnya, salah satu penyebabnya. Salah satu ya. penyebabnya. Oke, kita balik lagi Mas ke Nemor tadi. Saya masih penasaran. Nemor ini kan kalau bahasa Maduranya itu mungkin Jamenders juga tahu ya, artinya kemarau gitu Mas. Kalau kita searching gitu, Iya. artinya Nemor adalah kemarau gitu. Bahasa Madura itu. Iya, Nah, iya. sebenarnya kenapa Mas Zai namain komunitas ini Nemor gitu? Apa ada cerita di balik itu gitu? Oke. Kalau nama Nemor itu kita bisa tinjau sebenarnya dari 2 aspek. Yang Gimana, pertama Mas? aspek etimologi, kebahasaan, sama aspek filosofis sebenarnya. Oke. Kalau kebahasaan kita itu Nemor itu akronim dari frasa Nembe Elmo Kumpire. Oh, Ya. nembe elmo Elmo kumpire. kumpire. Menimba ilmu dengan gembira. Ya, Ya, itu. oke. Jadi pengennya nanti dari bahasa itu yang datang ke Nemor itu kita senang-senang ya kita dapat ilmu. Ah, Gitu. menarik, Kita dapat menarik. pengetahuan. Itu harapannya. Tapi secara filosofis kita bisa lihat kalau teman-teman tahu ada band Sumenep namanya itu Lorcu. Ada, itu band Sumenep namanya Lorcu. Dia punya judul lagu, judulnya itu Nemor juga. Nemor. Oh, oke. Ya. Di lagu itu ada line, ada lirik, yang liriknya gini. Seneng ate bila masuk musim Nemor. Seneng ate. Seneng banget nih udah masuk musim kemarau. Yap. Oke. Nah, itu yang kemudian membongkar makna kemarau di kehidupan masyarakat Madura, Sumenep gitu ya. Kalau orang Indonesia nganggap kemarau itu kan musim kering, yang semuanya tandus dan Gak ada semacamnya. air gitu ya. Iya. Oke. Tapi buat orang Madura, Nemor dalam artian ini malah ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena masyarakat bisa beraktivitas tanpa gangguan, tanpa hujan ya kan. Petani bisa bertani. Nah, itu dari makna filosofis itu kita pengen Nemor ini jadi komunitas yang ditunggu-tunggu. Kehadirannya ditunggu-tunggu dan semangatnya juga ditunggu-tunggu itu. Wah, luar biasa. Jadi mau biar semangat ya mereka hadir gitu, datang komunitas dengan gembira, dengan senang tanpa keterpaksaan gitu dan ditunggu-tunggu gitu ya Mas ya. Nah, buat itu. gabung bareng-bareng. Oke. Ya. Menarik sekali. Sebenarnya kalau kita boleh flashback Mas, awal banget tujuan selain mungkin yang tadi Mas Zai udah ceritakan, ada nggak sih satu harapan besar gitu waktu Mas Zai ini bentuk Nemor? Kalau boleh diceritain. Oke. Kalau tujuan awalnya kan tadi sederhana aja sebenarnya. Nemor ini jadi oase gitu. Iya. Tapi kalau tujuan besar pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak punya mimpi gitu kan. Kalau tujuan besarku atau mimpiku itu aku pengen suatu saat ruang publik di Sumenep kayak TB sama Tajamara itu nggak cuma diisi sama orang-orang yang datang buat rebahan, buat istirahat, buat hiburan doang, tapi juga diisi sama orang-orang yang datang melingkar buat ngobrolin hal-hal yang progresif, entah ngobrolin buku, ngobrolin mata kuliah, ngobrolin isu sosial dan semacamnya. Jadi di ruang publik tadi itu nanti harapannya bukan cuma Nemor yang duduk melingkar, tapi semua kalangan, komunitas-komunitas lain, kalangan mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa ataupun umum gitu. Jadi banyak lingkaran. Bisa ngebayangin nggak
Bayang sih. gimana ya, kerennya hal itu gitu. Itu yang Serius. ada di kepalaku sekarang. Nggak hanya sekedar tempat duduk gitu, kita jajan mungkin ya Mas ya, tapi ada hal-hal produktif yang dilakukan di tempat kumpul itu gitu Iya. ya. Sebenarnya sekarang sudah banyak sebenarnya. Aku ngelihatnya itu kan meskipun kegiatan Nemor sendiri, tapi aku sering ngelihat kan di lapangan kayak gimana. Iya. Ada sebenarnya beberapa mahasiswa banyak yang ngobrol, melingkar juga. Tapi aku pengen suatu saat itu lebih masif lagi dari sekarang. Lebih banyak lagi gabung gitu. Jadi nggak kayak, ih komunitasku nih keren nih. Enggak, ayo bareng gitu. Nah, Komunitas 1, komunitas 2 gitu ya. Iya, itu tujuannya. Oke, wah harapan yang mulia ya Mas ya. Semoga kedepannya kita tunggu lagi nih update-update dari Nemor bisa semakin maju, semakin berkembang dan semakin banyak mengajak komunitas lain ya Mas ya. Amin, Buat dan suka. itu kita bakal perjuangin sih. Amin. Oke, Mas boleh nggak sih flashback lagi? Ya. Kegiatan pertama apa sih Jamenders kepo gitu ya? Kegiatan pertama apa yang dilakuin sama komunitas Nemor? Ya. Ingat gak Mas? Kalau awal-awal ini agak aduh gimana ya jemputnya ya? Gimana Mas? Aduh agak menggelikan, agak cringe ya. Karena dulu kita kan tujuan awal yang awal kita ngebentuk pengen ngedobrak nama dulu biar dikenal sama orang. Itu Oh, kata- brandingnya mau dibangun dulu brandingnya, nih. iya. Oke. Karena kan nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba datang ke kegiatan kita kalau nggak punya Nggak branding kenal gitu dulu, kan. nggak ini. Oke. Jadi itu benar-benar kita ngedobrak pasar, bahasanya itu ya. Kita masuk proposal ke sekolah-sekolah buat ngadain Oh, sampai buat proposal Iya. masuk ke sekolah. Oh, wow. pelatihan kepenulisan. Kebetulan kan Pelatihan juga. iya, kita yang ngebangun itu punya basic kepenulisan. Ada yang udah buat buku, nulis buku gitu kan. Ada yang jadi guru, dosen bahkan gitu kan. Jadi kita punya power lah secara individual buat ngajuin proposal ke sekolah-sekolah gitu. Oke. Akhirnya diterima, salah satu sekolah udah kita bisa masuk. Oke. Dan ini aneh ya, kita Gimana? masuk ngajar di Rutan. Rutan, Mas. Iya. Oke, ini ngajak baca orang-orang yang ada di sana. Di Rutan itu kan ada WBP. Ya WBP itu kalau bahasa kasarnya itu tahanan. WBP yang masih mereka punya hak untuk menerima pendidikan. Ada tuh beberapa. Nah, kita masuk buat dia punya hak buat menerima pendidikan. Kita fokusin ke pendidikan buat anak itu, buat remaja-remaja ini. Remaja gitu. yang ada di sana. Nah, kita ngajar sekitaran 4 bulan, 5 bulanan waktu itu di Oh, itu situ. lumayan waktu yang ini juga, Mbak. Lumayan. Rutin sama 4 bulan itu 1 minggu sekali atau Iya, 1 minggu sekali Satu minggu rutin. sekali, oke, Iya, oke. itu setiap hari Senin. Ya, itu. wow. Berarti tadi gimana tuh Mas? Udah masukin nih proposal, tadi sampai ke Rutan juga, Iya. ada yang minat gitu. Jadi kegiatan pertama banget yang tadi itu ya? Dua kegiatan tadi di sekolah, ini salah satu sekolah SMA di Sumeneb, sama Rutan. Itu kegiatan pertama. Oke, wah itu bikin inget terus ya Mas ya, berarti ya. Bikin Iya. kalau flashback gitu, wah ternyata perjuangannya udah awal-awal tuh sampai bisa dikenal sekarang sama teman-teman itu awalnya seperti itu gitu ya Mas ya? Iya, Sampai bisa. meskipun kita baru jalan 2 tahun ya, jalan 2 tahun sekarang, tapi struggle-nya itu emang lumayan kerasa itu. Jadi Luar itu. biasa, oke. Kan komunitas banyak ya Mas ya, kalau tadi Mas sempat spill, sebenarnya banyak Maya gitu, komunitas yang lain yang serupa mungkin. Aku penasaran kalau Mas boleh bilang gitu, uniknya si Nemor ini dibanding sama komunitas lain itu apa yang membedakan? Kalau uniknya, sebenarnya kalau kita lihat atau tinjau dari konteks nasional, Nemor ini nggak unik-unik banget gitu. Oke. Kan di dunia ini nggak ada yang unik, nggak ada yang otentik, semua itu cuma pengulangan atau adaptasi dari sesuatu yang sudah ada gitu. Nemor pun juga gitu. Kita itu kalau dari tingkat nasional kita mengadaptasi dari beberapa komunitas yang sudah gede. Misalnya ada gerakan Indo Book Party. Mungkin teman-teman yang pernah tahu di media sosial itu ada komunitas Indonesia Book Party. Itu yang mengilhami kita ngadain kegiatan baca buku bersama di ruang publik. Oke, terinspirasi. Terinspirasi dari itu. Sedangkan buat branding media sosial, branding komunitas, kita terinspirasi dari satu komunitas pendidikan namanya Logos ID. Itu ada di IG, cari aja. Nah, itu. Jadi 2 komunitas itu yang mengilhami berbagai kegiatan dan branding dari Nemor. Tapi kalau konteks Sumeneb sendiri, Iya. mungkin untuk sekarang yang fokus pada pengembangan literasi, ya penciptaan iklim literasi di ruang publik. Untuk sekarang itu Nemor sejauh ini gitu loh. Itu. Jadi Oke. kalau sebelum-sebelumnya itu ada sebenarnya sih, ada beberapa komunitas yang kita sudah tinjau. Itu ada, tapi mungkin sekarang lagi tidur ya. Nggak tahu nanti suatu saat bakal
bakal kita ayo bareng-bareng gitu, kita nggak tahu. Tapi untuk sekarang memang itu yang membedakan ya, itu Nemor yang fokus di ruang publik. Kalau boleh Maya bilang yang bertahan mungkin ya Mas ya. Karena apa ya, kayak fase atau masa kita Iya, beda. iya. Yang komunitas yang sebelum Nemor itu juga ada sebelum ada Nemor gitu kan. Oh, oke. Dan setelah komunitas itu apa ya, banyak kalau dibilang vakum nggak enak juga, tapi tidur ada kekosongan nih di Sumeneb. Nemor ngisi itu gitu. Mengisi kekosongan yang ada gitu Iya. ya. Oke. Nah, itu tadi Mas, semisal tuh mungkin teman-teman nih mungkin ada yang punya semangat sama kayak Mas Zai gitu ya. Aku mau bangun satu komunitas yang ini produktif, inspiratif gitu. Tapi takutnya nanti bertahannya tuh sebentar. Iya. Maksudnya tuh ya udah gitu, semangat mungkin 1-2 bulan pertama gitu. Tapi ketiga bulan nih anggotanya mungkin semakin mengikis gitu, yang hadir mungkin 2 orang. Nah, kalau Maya melihat nih Nemor struggle-nya itu dia berusaha mempertahankan meskipun mungkin ya udahlah gitu, yang datang mungkin baru sedikit dulu, masih struggle ngasih proposal gitu. Nah, itu apa sih Mas yang bisa dibagikan mungkin ke teman-teman ya kalau punya ide yang sama nih kayak Mas Zai biar bisa tetap struggle dan bertahan. Oke. Terkait itu ya, gimana ya bilangnya? Intinya itu berangkat dari keresahan dulu sih. Kalau berangkatnya kita dari keresahan, biasanya itu bakal bertahan karena kita punya landasan yang jelas kenapa. Why-nya kenapa ya? Kan kita punya landasan yang jelas kenapa kita milih pilihan itu. Tapi kalau lebih agak sedikit dalam ngebahas itu ya. Sebenarnya kan kita ngebangun komunitas dan semacamnya itu pilihan bebas kita, nggak ada yang nuntut, pemerintah nggak nuntut kita buat gitu kan, masyarakat juga nggak nuntut, itu pilihan bebas kita. Nah, kalau teman-teman pernah baca satu tokoh psikologi eksistensial, dia Irvin Yalom namanya, dia bilang di balik pilihan bebas ada responsibility, itu kewajiban untuk bertanggung jawab gitu loh. Kita udah milih dengan bebas buat komunitas Nemor, ya kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita buat kepada diri sendiri ya kepada masyarakat luas gitu. Jangan sampai kita udah bebas milih buat Nemor, tiba-tiba banyak yang join, kita capek, kita bubarin, kan gimana untuk tanggung jawab kita itu. Jadi itu sih yang melandasi semangat Nemor sampai sekarang. Oke. Jadi teman-teman cari dulu nih why-nya, alasan kuatnya, reason-nya kenapa teman-teman mau bangun satu komunitas itu gitu ya Mas ya. Dan niatnya yang tulus gitu, dan kalau bisa tanggung jawab sama apa yang sudah dibangun dari awal. Iya. Oke, Mas, saya penasaran sama strukturnya. Tadi Mas kan sempat spill, Mas bareng-bareng juga nih sama teman-temannya. Gimana sih Mas struktur kepengurusan di Nemor ini gitu, kalau boleh diceritakan? Oke. Ya. Agak rumit, Aduh. complicated kalau ngejelasin masalah struktur ya, karena kita mungkin agak sedikit nyeleneh dan beda sama mayoritas organisasi atau komunitas. Kita nggak ada ketua umum, nggak ada satu otoritas tunggal yang megang kekuasaan, nggak ada. Oh, nggak ada? Ya, kita nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya itu eksperimen juga sih sebenarnya. Oke. Karena kita ini yang ngebangun ya, aku sama beberapa teman ini, kita punya pandangan yang sama mengenai satu paradigma filosofis namanya poststruktural. Ya. Paradigma itu bilang kalau kekuasaan itu harus menyebar, bukan memusat. Makanya kita nggak ada ketua umum, kita sebar kekuasaan itu di berbagai bidang. Kita punya 3 bidang, bidang eksternal, internal, sama media. Nah, ketiga bidang ini cuma punya koordinator dan anggota dan saling mengawasi satu sama lain. Mungkin susah buat dibayangin dulu ya. Iya, iya. Tapi karena itu eksperimen, kita bakal tahu efektif enggaknya itu beberapa tahun ke depan. Tapi sejauh ini kita jalan 2 tahun pakai sistem itu, fine-fine aja dan enjoy gitu. Berani beda itu menarik ternyata ya. Iya. dari biasanya strukturnya ketua, bendahara, sekretaris, baru nih ada koordinator untuk bidang ini, anggota, koordinator. Ini enggak ya Mas ya? Berarti koordinator untuk tiap bidang tadi, lalu ada anggotanya untuk masing-masing. Iya. Oke, eksternal, Internal, media. Ya. Satu-satu boleh dijelasin nggak Mas spesifik ngapainnya nih? Oh, garis besarnya ya? Garis besarnya aja ya. Kalau eksternal itu fokus dalam nge-branding. Oke. Misalnya kayak kalau bahasa gampangnya di beberapa organisasi disebut humas.
Oke. Tapi kita lebih luas lagi ke nge-branding gitu. Marketingnya nih. Marketingnya, Oke. itulah itu gampangnya ya. Ya. Kalau internal itu ngurusin kegiatan di dalam komunitasnya. Misalnya kita mau ngadain apa, kegiatannya apa aja, yaitu bagian internal yang megang. Oke. Eksternal nggak bisa ikut campur, kita cuma bisa ngasih ide, diterima apa enggak ya bagian internal yang mutusin. Oh, oke. Tuh. Media itu fokus dalam pengembangan medianya, konten apa yang mau dibuat dan semacamnya. Dan yang lainnya juga nggak bisa ikut campur, kita cuma bisa ngasih ide. ACC atau enggaknya ya mereka yang nentuin. Jadi kita bertiga saling ngasih ide misal ya, tapi yang nentuin itu tiap bidang gitu. Oke, dan itu berjalan dengan enjoy aja teman-teman dengan struktur yang tadi Mas Dayu udah jelasin. Yap, enjoy. Kita ngejalinnya enjoy sih sampai sejauh ini gitu. Menarik. Wah, oke. Berapa orang Mas sekarang kepengurusan itu yang tadi tergabung di internal, eksternal, dan media ya? Ya, 5 orang. 8, sorry. 8, oke. Pembagiannya internal berapa? Internal itu 3, 3. eksternal 3, media 2. Oke. Menarik ya. Jadi teman-teman nih kalau punya pemikiran, punya ide gitu, ya udah jalanin dulu aja gitu ya dengan yang unik-unik ini, dengan ide yang unik, dan ternyata kita bisa enjoy gitu dengan ide mungkin yang baru, yang nggak awam, yang diterapin sama pada umumnya organisasi gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Sebenarnya ini juga fun fact-nya ini eksperimen semua yang kita lakuin di Nemor Iya. itu rata-rata kebanyakan eksperimen dari teori yang kita terima di buku dan perkuliahan. Kita kan waktu kuliah itu sering dapat teori ini, teori itu, tapi kita nggak tahu ya cara nerapinnya gimana. Nah itu teori-teori yang kita dapat, baik aku atau teman-teman yang lain yang kuliah itu kita coba eksperimen deh. Berhasil nggak? Bisa nggak teori itu kita pakai di kehidupan nyata? Mulai dari kita nggak pakai struktur ketua umum nggak ada, itu kan secara teoritisnya jelas. Iya. Mulai dari logo kita, logo Nemor mungkin teman-teman lihat di IG atau di gimana TikTok, nih itu juga nggak ada maknanya. Logo tidak ada makna Mas? Nggak. Aduh, ini boleh diceritain Mas, kenapa memilih pilihan yang seperti ini gitu ya? Ya, karena itu kita semangat post-struktural yang kita bawa itu. Oke. Kita jengah pada kehidupan yang semuanya itu kayak selalu ada kita mencari makna. Pusingnya mikirin ini artinya apa nih? Iya gitu kan. Kita nyari tujuan dan semacamnya gitu. Kita jengah pada hal itu, akhirnya kita nyoba, kenapa nggak kita eksperimen aja, kita pakai sesuatu yang kadang nggak ada maknanya. Logo kita nggak usah pakai makna apa-apa, udah menurut kita ini, oh ini kayaknya enak, ditaruh ditempel di pamflet enak, di konten enak, ya udah kita pakai ini aja. Oke, ya udah enak aja dilihat, masuk gitu, tampil gitu. Ya itu semangat yang kita bawa gitu. Oke. Luar biasa sih Mas, maksudnya pemikiran-pemikiran yang unik itu jadi nggak sekedar hanya teori belajarnya, tapi bisa diimplementasikan dan Maya yakin pasti itu lebih nempel gitu di otak gitu. Oh kita udah pernah praktikin ini nih di Nemor, mungkin tadi struktur organisasi, jadi dia bisa ceritain gitu, bisa berbagi gitu ya. Jadi nggak hanya belajar teori tapi bisa implementasinya di sini. Ya itu juga upaya itu sih Mbak, kayak membumikan teori. Membumikan teori. Kan banyak orang yang kayak apa sih teori terus, kayak kamu nggak bisa kerja kalau kebanyakan teori gitu kan. Kita mencoba untuk menengahi itu anggapan bahwa orang yang banyak teori itu nggak bisa kerja. Kita coba deh teori itu kita tarik ke dalam ruang lingkup pekerjaan. Itu gimana? Nah itu yang pengen kita bongkar sebenarnya. Itu Membumikan teori, benar. Kalau di sekolah formal mungkin maaf banget kadang kita belajar ya udah belajar buku gitu. Kadang malah lupa gitu ya karena oke, nangkep gitu, ujian selesai gitu. Tapi apa ya kemarin yang dipelajari gitu ya? Apa ya lupa lagi nih karena nggak diimplementasikan di kehidupan nyata. Iya, itu. Oke, Nemor coba membawa itu ya. Biar jadi hal yang bisa diterapin di komunitasnya. Oke, menarik Mas. Mas ada nggak sih kadang tuh Mas pernah nggak ngerasa gitu, aduh kok berat ya mempertahankan komunitas gitu. Mungkin di tengah sekarang udah banyaknya komunitas serupa, atau mungkin dari sisi internalnya, aduh teman-teman mungkin agak gimana nih, kurang lagi nih semangatnya, mau disemangatin lagi gitu. Tantangan gitu Mas, tantangan dalam selama Mas membangun komunitas ini, kalau boleh diceritain. Kalau tantangan sebenarnya dari awal itu yang jadi tantangan pertama kita adalah gimana agar Nemor ini bisa dikenal sama masyarakat. Kan kembali ke awal, kalau Nemor itu anggotanya atau subjeknya itu masyarakat. Dan kita
kita nyebutnya sebagai open community, komunitas terbuka gitu kan. Jadi tantangan utamanya adalah gimana agar setiap kegiatan itu bisa terdistribusikan informasinya kepada masyarakat secara luas. Itu tantangan utamanya. Dan itu sih kalau tantangannya. Oke, itu ya berarti ya tantangannya dari Mas Dai tadi. Kalau kita menurut Maya ya Mas ya, tantangan juga dari inilah yang mau semangat baca yang mau diangkat sama komunitas Nemor ini. Ya. Maya aja gitu kadang ya Mas ya. Mungkin Jamedes ada gitu. Aduh kayak males ya baca gitu. Di satu waktu gitu aku mager banget nih baca gitu. Tapi tahu gitu manfaat baca ini bagus gitu. Ini bagus buat diri kita, bagus nambah ilmu, nambah pengetahuan. Sekedar baca novel mungkin buat hiburan juga itu bagus gitu. Nah, tapi kadang males banget, mager. Nah itu jadi tantangan juga nggak sih Mas? Iya. Oke, gimana Mas kalau boleh diceritain? Ini tantangan kita bersama ya. Oh, tantangan kita bersama. Oke. Aku pun juga gitu. Oh ya, oke. Jadi malas, bosen dalam baca itu wajar. Itu wajar banget. ya. Wajar banget ya. Nggak ada yang salah dari itu. Aku pun juga sering malas, juga sering bosen. Bahkan aku sering ya rehat dari dunia baca, nggak buka buku sama sekali selama 1 minggu 2 minggu. Ya, sering itu karena memang biasa, wajar itu. Tapi yang bikin membaca itu menarik, menyenangkan, itu daya tariknya yang bikin kita adiktif buat membaca lagi, kecanduan gitu. Males, capek, tapi suatu saat ada waktu kita kayak aku pengen ngelanjutin bacaan ini. Itu loh, itu yang menarik kita buat kembali ke buku. Itu yang menarik. Nah, kalau ngomongin jadi variabelnya panjang, banyak kalau buku. Misalnya kayak waktu itu aku pernah diminta buat ngisi atau jadi pembicara di salah satu diskusi, itu Warkop Malaka. Ownernya waktu itu diundang ke sini. Iya, pernah nih main ke sini juga. Mas Nyos. Kalau nonton ya? Iya, nonton pasti Mas Nyos itu. Nonton. Ya. Kita waktu itu ngediskusiin tentang pentingnya membaca. Ya, itu satu variabel aja tuh. Pentingnya baca itu apa sih? Kita diskusiin itu sekitaran 2 jam lebih. 2 jam lebih? 2 jam lebih. Oke. Dan nggak nemu poinnya apa. Oke, ini menarik nih. Udah 2 jam ngobrol nih Mas. Kopinya udah habis. Udah habis semua. Banyak. Oke. Pertanyaan-pertanyaan udah banyak dari teman-teman. Tapi lagi-lagi kayak kalau kita mau menangkap poinnya secara utuh, itu nggak nemu karena saking sulitnya buat kita memahami pentingnya baca itu apa sebenarnya. Yang tahu ya orang-orang yang baca, yang ngerasain. Kalau Mbak Maya baca buku, yang tahu rasanya dampak buku itu pada Mbak Maya kan Mbak Maya sendiri, bukan kita. Kalaupun kita ditanya dan terus harus jawab, mungkin itu jawaban berdasarkan perspektifku gitu. Nggak bisa mewakili secara utuh pengalaman Mbak Maya dalam membaca, itu kan. Nah itu. Tapi kalau nanya apa ya pentingnya baca itu apa sebenarnya? Iya. Menurutku baca itu adalah upaya untuk mematangkan diri, pematangan individu itu. Misalnya nih, Mbak Maya pernah baca buku? Pernah. Buku apa nih, coba cerita dikit. Buku novel sih Mas, saya pernah baca yang buat tadi Mas Dai sempat ngebut adiktif gitu ya. Iya. Nah saya tuh pernah baca satu seriesnya Terelie. Yang bumi, bulan, matahari. Itu selesai semua? Enggak, yang terakhir-terakhir saya belum sempat baca sih. Iya. Kayaknya sampai Komet Minor sih. Nah itu yang buat tertarik ya penasaran kelanjutan ceritanya sih Mas. Jadi itu bikin kayak, apa lagi. Dan yang membuat Maya ini juga bikin tertarik juga adalah kita jadi ngebayangin gitu loh Mas. Karena kan ini fiktif ya. Nah ya itu. Ya itu jadi kayak, ternyata dia punya kekuatan ini nih gitu. Ada Raib, Ali, Sally, tokoh-tokohnya di ininya. Oh ternyata dia punya kekuatan ini dan gimana ya cara dia gunain kekuatannya. Dan ada masalah semisal kita baca di novelnya itu. Oh ternyata dia mau cari ibunya. Kita penasaran nih kelanjutan ceritanya nih. Dapat nggak cerita sampai ketemu silsilah ibunya dan lain sebagainya. Itu sih Mas yang buat penasaran. Nah itu loh kunci dari membaca itu imajinasi tadi. Membayangkan. Itu kunci dari seluruh kehidupan sebenarnya. Seluruh proses belajar itu harus berangkat dari bisa nggak kita ngebayangin hal itu. Aku kalau ngajar ke siswa itu jangan dihafal, jangan dibaca terus, bayangin. Kalau kamu bisa membayangin konsep ini, misalnya teori A gitu ya, kamu bisa ngebayangin tentang teorinya itu gimana, ya udah kamu paham materinya ini apa gitu. Nah
membiasakan membaca itu membiasakan berimajinasi, dan ketika kita belajar di sekolah, ya salah satu kunci buat paham materinya kita bisa mengimajinasikan konsep dan teorinya itu apa. Nah itu salah satu ya yang tadi dirasain sama Mbak Maya gitu. Nah itu kan yang hilang dari masyarakat kita atau beberapa, nggak semua, yang susah buat ngebaca, mereka juga susah buat berimajinasi gitu. Ya. Padahal membaca itu tadi yang aku bilang, membaca itu proses pematangan individu, ya. Melalui buku bacaan non fiksi, bacaan pengetahuan, kita bisa mematangkan pikiran, ya. Mendapat pengetahuan baru, akhirnya matang pikiran kita tuh. Tapi juga melalui bacaan novel, fiksi, cerpen dan yang lainnya, kita juga bisa mematangkan perasaan, empati. Itu bisa hidup di situ. Mbak Maya baca Terelie, ya kan? Di sana itu gimana menceritakan tentang jatuh bangunnya manusia pasti kan? Iya. Empati pasti ada tokohnya. Jadi kayak kalau aduh sedih kita ikut sedih gitu Mas. Oh ceritanya kayak gini jadi ikut sedih ya gitu. Ternyata berat ya. Itu. Nah itu kan yang jadi poin dari bacaan-bacaan fiksi gitu kan. Di tengah masyarakat kita yang sudah krisis empati, fiksi itu jadi angin segar harusnya. Nah itu yang perlu kita biasain, budayain gitu. Cari gitu ya, diksinya apa nih yang buat kita coba baca aja. Yang penting mulai dulu aja ya Mas ya. Mulai dulu baca gitu. Kadang yang berat itu sebenarnya memulainya sih Mas. Kalau Maya boleh bilang, kayak beneran aku mau baca gitu, aku ini fokus, kadang aja ya Mas baca itu kayak pikirannya nyambung kemana gitu, kamu itu jadi mengolah pikiran gimana biasanya bisa fokus gitu baca itu juga menurut Maya struggle sih. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, aku juga nggak menafikan itu. Tiap baca buku tiba-tiba entah ya alam bawah sadar tiba-tiba tangan itu ke HP gitu, ngidupin layar gitu kan. Ada notif ting dong gitu. Aduh, itu kayak masih jadi tantangan bersama sampai sekarang. Aku pun juga gitu. Itu problem kita sebenarnya sampai sekarang. Jadi ya udah mulai aja dulu ya Jameders ya. Kalau ada udah satu buku nih, semisal ada rekomendasi satu buku yang menarik, udah teman-teman tertarik, baca aja, mulai aja dulu gitu ya. Nanti rasain gitu, dan mungkin nanti teman-teman akan ketemu yang tadi dijelasin sama Mas Zai. Jadi adiktif gitu, kecanduan gitu, penasaran, terus kita jadi berimajinasi, nambah pengetahuan, dan itu yang bagus kalau semisal bisa jadi habit gitu ya Mas ya, jadi kebiasaan. Nah Mas, ada satu hal yang Maya mau tanya juga ke Mas Zai, yang ini bisa nyangkut ke tantangan juga ya. Sekarang udah zamannya AI gitu. Artificial Intelligence ini tuh sekarang udah semua masyarakat udah pakai gitu ya. Sesimpel kayak anak-anak sekolah mungkin tugas gitu, ada pilihan opsi A, B, C, D, dia tinggal foto gitu terus kirim ke si AI ini, nanti AI-nya akan ngejawab B gitu tanpa dia cari tahu nih ini kenapa jawabannya B gitu. Nah gimana Mas melihat fenomena ini? Ya, ini fenomena kompleks sebenarnya. Di satu sisi AI itu powerful banget buat kita nambah pengetahuan, nambahin insight baru dan semacamnya gitu. Aku pun juga pengguna ketiganya, media sosial, AI juga aku gunain, baca buku juga. Tapi ada hal-hal yang mungkin nggak ada di dua ini, adanya di buku. Mungkin nanti pelan-pelan tak ceritain ya. AI itu penting, bukan penting, tapi powerful buat kita kepentingan praktis kita. Misalnya mau ngerjain tugas, dengan cara cepat dan semacamnya, asal digunain dengan optimal dan maksimal, bukan asal naruh filenya dikirim ke AI tiba-tiba suruh kerjain. Gak kayak gitu juga konsepnya. Gitu ya. Tapi lebih ke kita belajar lah dari AI. Untuk kepentingan praktis kita itu AI itu powerful gitu loh. Tapi ada hal-hal yang itu nggak ditemuin di AI ataupun di artikel online, adanya di buku. Detail-detail kecil. Detail-detail kecil. Ya. Buku itu penuh dengan detail-detail kecil, bahkan wawasan, bahkan pembentukan kepribadian malah muncul dari detail-detail kecil itu di buku. Ini yang nggak ada nih. Nggak ada itu. Nah, buku itu lengkap misalnya secara epistemologi, secara metodologinya juga lengkap banget buku. Buku misal dia bicara tentang suatu pengetahuan A misal. Buku itu menceritain mulai dari kenapa A ini terbentuk, kemudian gimana perkembangan A ini setiap zamannya, lalu terus gimana implikasinya di kehidupan, lalu apa kritik terhadap A. Itu kan cuma ada di buku. Di AI
di internet itu jarang kita temui kalau kita nggak nge-search lebih dalam gitu kan. Itu. Betul betul. Nah, itu sih kalau menurutku AI, kalau nanya tentang AI itu bagus buat kepentingan praktis kita, asal kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin, nggak asal langsung naruh file gitu yang tadi kita obrolin ya itu. Tapi ada beberapa hal yang itu nggak didapat dari AI kalau kita cuma dapatnya di buku, yaitu detail-detail kecil itu loh. Detail-detail kecil. Mungkin teman-teman yang masih struggle baca buku susah buat membayangin detail-detail kecil itu. Tapi buat kita pembaca dan teman-teman yang membaca buku sudah nangkep apa sih detail-detail kecil itu, kita sudah tahu. Ya, mungkin teman-teman bisa asumsikan sendiri gitu. Runtutnya gitu ya, step by stepnya itu buku kadang kan runtut sekali ya Mas ya, dari latar belakangnya lah kenapa ada gitu sampai ke isinya, penutupnya, jadi lengkap gitu. Kalau AI kadang ya udah tolong kerjain gitu. Saya mau sesimpel mungkin. Nah, AI bisa jawab gitu. Tapi hanya topik-topik yang mungkin menjadi inti dan kita kehilangan detail-detail kecil itu dan itu bisa didapat di buku. Iya, itu maksudku. Terus kan tiap bahasa ya, buku bahasa dan semacamnya. Itu kan bahasa itu nggak bisa lepas dari si penulis. Ya. Kalau kita convert, misal kita mau minta review buku ke AI, kita masukin bukunya review sesingkat mungkin gitu kan, itu kan mengkonvert bahasa dari bahasa si penulis. Itu sudah kehilangan makna yang sebenarnya gitu, mau disampaikan sudah hilang. Gitu. Oke. Iya, jadi tetap membaca ini beda gitu ya sama kita cari hal-hal yang cepat, yang instan dari si AI tadi. Tetap teman-teman coba baca gitu ya, coba membaca. Oke. Nah, Mas, sekarang tuh banyak standar opini yang ngasal gitu yang ditentukan sama seseorang lewat sosial media gitu. Apa ini salah satu sebabnya dari si AI tadi dan kita balas baca juga ya? Ya, kalau kita pernah di Nemor itu diskusi tentang ini. Kita ngadain diskusi. Intinya itu berpijak pada fenomena. Kalau Tom Nichols itu dalam bukunya, dia nulis buku, dia seorang penulis, nulis buku judulnya Matinya Kepakaran. Iya. Matinya kepakaran. Itu fenomena di masyarakat kita sekarang, di mana masyarakat itu lebih percaya ke influencer TikTok, IG dan semacamnya dibandingkan pakar atau ahli gitu loh. Akhirnya tentang suatu pengetahuan, misal pengetahuan tentang A, ya masyarakat itu lebih tertarik dengerin apa yang disampaikan oleh influencer dibandingkan meng-cross check kebenarannya lewat pakar atau ahli. Misalnya nih, kamu punya masalah mental, ya, masyarakat lebih suka dengerin influencer atau kreator yang bicara tentang masalah mental dibandingkan dia datang ke psikolog. Ya, fenomena itu ada kayaknya ya. Udah ya. Kalau kita lihat beberapa tahun lalu ini isu politik. Waktu guru besar, gak tahu isunya aku lupa ya. Tapi waktu guru besar di beberapa kampus itu yang ngadain konferensi pers, pernah dengar Mbak Maya? Kayaknya sempat terdengar. Masyarakat, apa respon masyarakat di media sosial? Dia nggak percaya. Mereka lebih percaya pada omongan-omongan influencer pemerintah. Oke, jadi ya pinter-pinternya kita ya Mas ya, harus memfilter ya. Memfilter, terus kalau ini belum tahu kita kebenarannya seperti apa, kita perlu cari tahu. Solusinya baca tadi itu. Baca, cari tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kita jangan langsung kayak ngikut alur aja gitu ya Mas. Misal si A ngomong ini, oh iya ya bener ini. Tanpa kita tahu ini siapa yang ngomong, faktanya dari mana gitu ya Mas. Harus aware terhadap hal itu juga ya. Oke, dan itu bisa kita tahu ya dari baca itu tadi juga, manfaat baca itu tadi. Oke. Mas, gimana setelah ini Mas mau memperkenalkan lebih luas Nemor ke publik gitu? Biar semakin banyak lagi yang tahu, semakin banyak yang ikut, dan semakin banyak yang suka baca. Itu kan ya kembali lagi kita eksperimen teori. Banyak kita eksperimen teori yang kita pakai di Nemor, dan salah satunya dalam konteks memasarkan atau memperkenalkan Nemor. Kita pakai konsepnya, ada satu sosiolog namanya Manuel Castell. Dia punya konsep tentang network society, masyarakat jaringan.
Di situ dia bilang kalau kita harus mengembangkan atau mengoptimalkan jaringan-jaringan yang kita punya. Entah itu jaringan konvensional ataupun jaringan digital. Di jaringan konvensional kita itu ya mengoptimalkan semua jaringan yang kita punya, masuk ke sekolah karena punya relasi, masuk ke rutan ada dan relasi, networking ya. networking. Kemudian terakhir kita itu jalin relasi sama perpus daerah. Kita tanda tangan MOU buat bantuan peminjaman buku, ya buat fasilitas di lapangan gitu kan. Yeah. Kita MOU, kita maintain MOU itu, kerjasama itu sampai benar-benar baik. Itu yang kita maintain. Dan kita masih upayakan nyari jaringan konvensional lainnya gitu. Itu di jaringan konvensional. Di jaringan digital kita aktif juga ngepost di TikTok, di IG. Mungkin teman-teman yang ngikuti Boleh IG Mas kita. di-spill Mas. IG kita Nemor_ID. Oke, Itu di follow IG. teman-teman. Di situ itu banyak banget kita ngepost masalah artikel-artikel pengetahuan, puisi, cerpen, bahkan kita post di situ. Nah, itu kita optimalkan. Bahkan kemarin di TikTok ada salah satu video kita yang FYP. Wow, Ya, apa? alhamdulillah itu ya. FYP itu video dokumentasi kegiatan kita dan banyak yang komen. Banyak yang komen, sekitaran 50 plus komen itulah. Dan komennya rata-rata tertarik buat join. Akhirnya kita lempar akun IG kita, di IG itu banyak yang komen, banyak yang DM. Kak, kapan kegiatan ini, kapan ini? Ya udah nanti kita infokan. Alhamdulillahnya besok kegiatannya. Besok kita sudah buat pamflet, kita infokan sudah di IG kita. Gitu. Wah, jadi banyak yang tertarik juga dari strategi si konten media ini ya, sosial ya. Itu strategi kita buat mendobrak lagi nama Nemor. Betul-betul. Wah, selamat nih Mas, sudah ada yang berhasil FYP. Jadi semoga kedepannya semakin banyak yang tertarik gitu ya. Kita nggak tahu entah tadi dari metode konvensional gitu atau dari si strategi sosial media itu tadi gitu. Oke. Mas, kalau ada yang malu-malu nih pengen join gitu. Mas Zai, aku mau gitu. Mungkin di belakang kamera ini ada gitu ya. Mas, saya mau ikut gitu. Itu harus kemana gitu? Harus gimana gitu? Pertama karena ada pintu paling terbuka lebar itu IG, DM. Silakan DM. Nanya kegiatan kita apa, kapan. Terus kalau memang mau join bener-bener serius, ya silakan DM, nanti kita akan hubungi lebih lanjut lewat WA dan semacamnya. Iya, pintu pertamanya DM IG. Oke, DM IG aja langsung ya. Nggak usah malu-malu ya Mas ya. Nggak usah malu-malu. DM gitu. Oke, boleh teman-teman yang mau ikut, yang udah pernah baca satu buku dan aku mau banget nih ceritain ini ke orang lain, mau sharing gitu, langsung aja ya. Iya, Bisa silakan. Oke, Mas, kalau Mas bisa bermimpi besar ke depan gitu ya, kita coba proyeksikan 5 tahun gitu, 10 tahun ke depan. Gimana Mas Zai akan melihat Nemor ini? Boleh berimajinasi nih Mas, yang tadi ya. Jujur aja sih, kalau sejauh ini bayanganku itu nggak terlalu muluk-muluk, belum ya untuk saat ini. Nggak tahu, mungkin beberapa besok tiba-tiba berubah, nggak tahu. Tapi untuk saat ini aku nggak mikir terlalu jauh. Cuma satu yang aku harapin, Nemor itu konsisten aja dulu, konsisten dalam konteks ruang dan waktu di mana kegiatan itu dilakukan. Karena gini. Perubahan-perubahan dalam masyarakat, karena aku anak ilmu sosial ya, kita paham perubahan-perubahan dalam masyarakat itu dibentuk pelan-pelan melalui gerakan-gerakan kecil, bukan yang tiba-tiba kita ngadain seminar gede di gedung, itu dampaknya nggak signifikan. Yang signifikan itu malah yang gerakan kecil-kecil kayak gini. Nah, makanya aku pengen mempertahankan, meskipun suatu saat kita bisa ngadain event gede, tapi jangan sampai itu menggerus semangat di kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan kecil ini. Yang udah terlaksana gitu ya. Ya, makanya perjuanganku sekarang ya event atau kegiatan atau gerakan kecil ini dulu. Kalaupun nanti ada teman-teman yang mau ngadain event gede, ya silakan. Tapi jangan mengganggu ini loh, gitu. Jangan sampai kegiatan ini karena nanti malam kita mau ngadain seminar, tiba-tiba pagi sore kita nggak ngadain dulu karena capek mungkin karena seminar itu. Aku nggak mau. Mending seminarnya kita batalin. Tapi kegiatan yang sore, yang baca buku itu terjalan. Gitu. Balik ke tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab dengan apa yang udah dibangun di awal, yang dibentuk ya itu konsisten kan. Ya, itu konsistensi itu memang penting sih. Penting. Istiqomah ya Mas. Ya. Dan kadang istiqomah itu berat. Ya, benar-benar. Tapi Nemor mau coba untuk konsisten itu untuk 5 tahun sampai berapa tahun ke depan itu tidak hilang, dan semoga tadi harapan-harapannya yang kayak ada event besar itu jadi penyemangat gitu ya. Dan kegiatan ini tidak hilang yang tadi sudah. Iya, begitu. Oke. Kalau ada satu kalimat nih Mas, ini karena waktu kita sudah sangat mepet gitu, satu kalimat, satu pesan yang bisa Mas titipkan ke anak muda.
gitu di luar sana yang kayaknya aku Mas Zai kayak udah hebat banget ya, udah ada tujuan gitu, udah ada goals gitu yang mau dicapai. Nah ini mungkin kayak Maya dan teman-teman yang lain tuh, aku masih pencarian jati diri gitu, aku takut mau mulai. Mas Zai itu ada pesan nggak? Aduh kayaknya terlalu gitu, gimana ya kalau bilang aku udah goal dan semacamnya, itu terlalu arbitrary, terlalu semena-mena sebenarnya bilangnya ya. Cuma kita perlu sadar aja sebenarnya nggak ada orang yang berada di titik goalnya. Hidup itu kalau kata filsuf namanya Derrida, hidup itu selalu jadi sesuatu yang akan datang, selalu yang menjadi sesuatu yang terus menjadi gitu. Hidup itu nggak ada yang tetap, hidup terus berkembang gitu. Itu yang kita perjuangkan. Titiknya di mana? Kematian. Sebelum kita mati kita nggak bisa bilang kita sudah di titik goal, nggak ada. Sudah puas gitu? Sudah puas, nggak ada. Hidup itu terus berprogres dan selalu dinegosiasikan. Nah, mungkin buat teman-teman yang pertama sadari itu dulu ya, bahwa hidup itu selalu dinegosiasikan. Diri kita sendiri, jati diri itu selalu hasil negosiasi antara pengalaman-pengalaman kita sehari-hari dari pengalaman satu dengan pengalaman yang lainnya. Nggak ada orang yang itu otentik diri sendiri. Kalau ada yang bilang aku ini membangun jati diriku sendiri, nggak ada yang bantu, bullshit. Ya. Yang namanya jati diri itu selalu negosiasi antara pengalaman satu dengan pengalaman yang lain, dan itu pilihan kita. Kita mau dibentuk diri kita berdasarkan pengalaman-pengalaman dangkal yang itu kita lihat di media sosial, atau mau dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman mendalam yang itu diambil atau didapat dari proses membaca ataupun pengalaman-pengalaman lainnya di lapangan. Itu pilihan teman-teman. Tapi harapanku dari apa yang sudah kita obrolin dari tadi, Mbak Maya sama aku obrolin, teman-teman semua baik yang ada di sini maupun yang nonton itu dapat poinnya lah. Itu harapanku sih. Semoga ya. Kalau aku nangkep sih jangan cepat puas sih kalau dari Mas Zai tadi. Maksudnya terus mau belajar, terus kepo gitu, terus mau cari ilmu, cari koneksi sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kadang kita, udah nih aku udah di pencapaian ini, aku udah puas gitu. Jangan ya Mas ya, terus gitu, terus semangat berproses, berprogres gitu. Gagal mungkin nggak apa-apa gitu ya, capek gitu, ada di titik terendah ini aku kayaknya capek banget, nggak apa-apa istirahat dulu tadi ya. Mas Zai aja tadi baca, kalau udah kayak ini banget, stop dulu, vakum dulu sebentar gitu. Tapi nanti lanjut lagi, balik lagi ke titik awal itu. Oke. Mas, aku mau satu deh sekali lagi terakhir. Oke. Nih ya, pasti di Jameders gini yang nonton, aku mau baca Mas Zai, tapi aku kayak belum banget nih pernah baca sebelumnya gitu ya. Aku pengen, tapi aku bingung mau mulai baca dari mana. Ada rekom nggak satu buku yang bisa dibaca buat pemula? Rekom buku ya? Iya, yang kayak ini awam banget baca tapi mau mulai baca. Kalau rekom buku, itu susah buat dibilang ya. Karena semuanya bagus. Iya. Terus tiap orang juga punya ketertarikan masing-masing. Misalnya dulu kalau pengalaman pribadi yang bikin aku tertarik buat baca itu pertama kali aku tertarik punya minat buat baca di kelas 2 SMA, kelas 11. Itu salah satu orang yang ngemantik itu, dia pernah diundang ke ini juga. Pak Anton. Pak Anton itu ya mungkin Pak Anton kalau nonton, dia itu mentorku dulu waktu SMA, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Yang dia itu ya makasih banget, dia yang ngerubah banyak sudut pandangku. Kemudian dia yang pertama kali ngerekomendasiin nih baca buku, coba. Ada satu buku dia pinjemin, bahkan itu masih ada di rumah. Dari Jalaluddin Rahmat, judulnya Tafsir Kebahagiaan waktu itu. Aku baca, dan di situ aku sudah mulai tertarik dan baca dan beli buku sendiri. Gitu waktu itu, habis itu. Nah, buat teman-teman mungkin, buat yang mau mulai membaca, silakan cari apa yang teman-teman minati. Minat filsafat, silakan baca buku filsafat, nggak apa-apa. Minat novel yang genrenya apa, silakan dicari. Tapi kalau ada satu buku yang mungkin bisa direkomendasikan, karena aku pembaca sastra klasik, ada satu sastra klasik yang itu ringan dan menarik buat dibaca dan tipis. Apa tuh Mas? The Little Prince. The Little Prince. Iya, karyanya siapa ya? Namanya panjang soalnya ya. Namanya panjang penulisnya, jadi susah, makanya cari aja The Little Prince atau Pangeran Kecil kalau di bahasa Indonesia kan. Dan itu novel yang tipis tapi maknanya mendalam dan
gampang untuk dicerna. Oke, makasih banyak Mas rekomnya. The Little Prince ya teman-teman ya, yang mau coba baca. Atau tadi kata Mas Zai, cari aja yang teman-teman suka. Dan kuncinya mulai aja dulu. Coba aja dulu, oke teman-teman? Sip. Mas Zai, aku mau ngucapin makasih banyak. Karena Mas Zai sudah mau sharing, sudah mau berbagi. Semoga teman-teman sama kayak Maya juga banyak dapat hal yang inspiratif, banyak dapat semangat juga buat baca. Semoga lancar untuk komunitas Nemornya. Amin, itu double amin. Amin, semoga ditunggu ya Mas ya kabar-kabar baik dari Nemor. Pasti, kita pasti selalu perjuangkan kabar-kabar baik itu, nanti mungkin teman-teman Janitra, Jameder semuanya bakal dikasih kabar baik itu. Amin, amin. Oke, kalau Maya boleh simpulkan tadi dari obrolan kita, kuncinya itu kalau teman-teman udah ada niat baik gitu. Kayak tadi Mas Zai jalannya memilih untuk bangun komunitas, bentuk komunitas. Niat itu intinya tulus dan tanggung jawab sama apa yang udah pertama kali dibangun. Itu poin, terus juga jadi beda itu nggak apa-apa gitu. Jadi beda gitu, mau teman-teman ada satu teori, aku pengen coba gitu, hal yang baru gitu. Jadi beda itu nggak apa-apa gitu, nggak salah gitu ya Mas ya. Intinya teman-teman mau dan konsisten dengan apa yang teman-teman sudah bangun. Dan satu lagi tadi terakhir, jangan cepat puas. Apapun yang menurut teman-teman ini udah hebat gitu, selalu ada yang lebih hebat. Jadi teman-teman terus belajar, terus berprogres, terus kepo, terus semangat untuk upgrade diri gitu, dengan kenal orang lain gitu, dengan belajar dari orang lain, dari sekitar gitu, bangun koneksi. Dan tadi ya teman-teman kalau mau ikut join komunitas juga, salah satunya dengan join komunitas mengembangkan dirinya, boleh langsung join komunitas Nemor dengan DM IG, DM Instagram. Atau kalau memang punya nomorku atau ada yang punya kontakku silakan. Langsung boleh kontak ya Mas ya. Oke, aku mau join gitu. Dan nanti biasanya kegiatannya setiap hari apa? Kegiatan rutin kita setiap hari Minggu, tapi 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali, tiap hari Minggu? Tiap hari Minggu di ruang publik, entah itu nanti TB atau Terjamara, itu diumumin jam 3 sore. Jam 3 sore, oke. Itu boleh dicatat, nanti pantengin aja terus sosial medianya. Mungkin itu dari Maya kesimpulannya. Sekali lagi makasih banyak Mas Zai sudah mau sharing-sharing, sudah mau berbagi. Semoga banyak hal yang kita bisa dapatkan di hari ini. Sampai jumpa teman-teman Jamet di episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi. Dadah, terima kasih semuanya.